Pemirsa, teka-teki kematian satu keluarga yang ditemukan tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ternyata menguak fakta lain yang lebih mencengangkan. Pelaku tak lain adalah suami korban yang bersama dua tetangganya di Cianjur pernah melakukan serangkaian pembunuhan lainnya. Kasus satu keluarga tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi memasuki babak baru. Kasus ini ternyata kasus pembunuhan berantai dengan 3 orang pelaku yang saling bertetangga. Terkuaknya kasus ini bermula dari penelusuran riwayat rumah tinggal suami korban, Ai Maimunah, di Cianjur, Jawa Barat. Solihin diketahui menghilang bak di telan bumi pasca sang istri dan anaknya tewas diduga diracun. Di rumah Solihin, polisi menemukan hal yang janggal berupa sebuah lubang yang dicor yang ternyata berisikan jasad 2 orang dewasa. Pemeriksaan ke rumah tetangga pun kian mengejutkan karena polisi juga menemukan lubang yang serupa. Polisi pun menangkap 3 pelaku yaitu Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menyatakan para pelaku merupakan pembunuh berantai berkedok penipuan yang menjerat para korbannya untuk mendapatkan kekayaan dari harta para korban. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Para pelaku mengaku sudah melakukan 8 kali pembunuhan dengan cara diracun hingga membunuh jasad korban ke laut. Ketiga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, apa perkembangan terbaru dari kasus terkuaknya pembunuhan 8 orang di Bekasi dan juga Cianjur? Kita bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Hairon Syah di Cianjur, Jawa Barat, dan juga ada Yasin Idris di Polda Metro Jaya maksud kami. Kita ke Yasin terlebih dahulu. Yasin, kita ketahui sebelumnya Direskrimum Polda Metro Jaya ini sudah akan segera berangkat ke Cianjur untuk menelisik lebih jauh terkait dengan kasus pembunuhan ini. Apakah sudah ada informasi terbaru dari Polda? Ya, saat ini kalau kami pantau di Polda Metro Jaya saat ini sedang ada persiapan Agita dan juga pemirsa di mana tim ini akan melakukan kunjungan ke lokasi yang ada di Cianjur, tentunya dengan tujuan untuk mengungkap motifnya lebih luas dan juga untuk dilakukan pengembangan kasus sehingga nantinya dapat terungkap semuanya dengan mengaitkan berbagai macam kejadian-kejadian sebelumnya, yang ini ada lagi kejadian peristiwa keracunan juga yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Dikhawatirkan kasus-kasus keracunan yang beberapa belakangan ini terjadi bisa ada kaitannya dengan ini atau tidak. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui dengan kasus yang terungkap berawal dari satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi yang terungkap, kemudian pihak kepolisian Polda Metro Jaya ini berhasil mengungkap semuanya. Adapun tadi seperti diketahui motifnya adalah dengan kekuatan supranatural, ketiga pelaku ini memberikan janji kepada para korbannya bahwa dia bisa menggandakan uang, kemudian bisa juga memberikan kekayaan dan juga bisa menyediakan rumah-rumah mewah seperti itu. Dan dua di antara korban yang terdapat di Cianjur merupakan TKW yang mana ini kejadiannya pada saat dia sudah menyerahkan harta, maka kedua orang ini dibunuh. Sementara untuk 3 orang yang meninggal dunia di Bantar Gebang, Bekasi ini merupakan istri dan juga anak dari pelaku yang juga saat ini sudah ditahan. Ini motifnya dikarenakan istri dan juga anaknya ini diduga kuat mengetahui atas aksi tindakan pidana yang dilakukan oleh suaminya bersama 2 rekannya sehingga mereka ini ikut dibunuh juga. Kemudian yang kita ketahui juga bahwa saat ini di Cianjur sudah ditemukan beberapa lubang. Pada lubang pertama ini ditemukan kerangka anak kecil yang diduga bernama Bayu. Kemudian pada lubang kedua ini ditemukan 2 kerangka diduga atas nama Noneng dan juga Wiwin. Sementara lubang terakhir ini berisi 1 kerangka tulang yang diduga atas nama Farida. Dan ada 1 lagi lubang yang ini salah satu tujuan tim dari Polda Metro Jaya untuk melakukan kunjungan ke sana untuk melihat, dikarenakan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh tersangka, ini ada 1 lubang lagi yang nantinya akan didalami untuk pengembangan kasus ini. Dan tidak hanya itu, juga terdapat 1 kasus lagi di Garut yang tentunya juga masih akan diungkap oleh pihak kepolisian, Agita. Informasi langsung dari Polda Metro Jaya. Lantas bagaimana situasi di Cianjur, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Hairon Syah. Hairon Syah, Anda bisa gambarkan bagaimana sebenarnya situasi di sana? Karena tadi disebutkan oleh rekan Yasin ada beberapa lubang yang kemudian ditemukan berdasarkan juga konvers dari Polda. Ya, Agita dan pemirsa, saat ini saya berada di rumah pelaku Wawon, dan di mana pelaku Wawon ini menguburkan 1 korban, yaitu anaknya sendiri bernama Bayu berusia 2 tahun. Dan diketahui bahwa tim Polda Metro pagi tadi dan kemudian hingga menjelang sore tadi membongkar 3 titik lokasi, yaitu di mana tempatnya Solihin, di pelaku Solihin ada 1 lubang yang isinya 2 jenazah yang bernama Wiwit, kemudian Oneng, dan kemudian juga 1 di rumah Wawon yang tempat persis saya berada ini, dan 1 lagi adalah di Desa Kertajaya, itu di rumah kontrakan yang tahun 2001 Wawon itu melakukan eksekusi kepada istrinya sendiri bernama Farida. Dan saya akan menunjukkan Agita bagaimana Wawon pelaku ini dengan tega mengeksekusi anaknya sendiri yang berusia 2 tahun yang bernama Bayu, yang menurut warga baru 6 bulan tinggal 6 bulan ini dikubur di sini. Dan ini bisa saya tunjukkan Agita dan pemirsa,
Dan ini adalah lubang di mana berukuran panjang 1 meter, kemudian lebar 50 cm dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Di mana di sini korban anak dari Wawan sendiri yang dikubur di sini yang berusia 2 tahun, yang merupakan anak yang sebelumnya istrinya Wawan sendiri yang bernama Farida yang ada di desa Kertajaya yang tahun 2021 itu dieksekusi di sana dan kemudian dikubur di tengah rumah dan diplester dengan keramik supaya mengelabui pemilik kontrakan, dan setelah itu dia mengeksekusi anaknya yang bernama Bayu di sini. Nih, dan ini baru terbongkar. Dan tadi pelaku Wawan bersama tim bongkar. Dan selain di sini ada juga lubang yang lainnya. Ya, ada lubang di rumah Wawan sendiri, satu lubang yang sudah dipersiapkan oleh Wawan di dalam rumah, di tengah rumah, dan dia mengaku kepada istrinya bahwa lubang tersebut akan dijadikan septic tank. Namun kasus ini terungkap dan istri baru mengetahui bahwa lubang itu nantinya akan dipersiapkan untuk istri yang keempat yang ada ditinggal di rumah ini yang belakang saya. Dan itu istrinya juga tidak mengetahui gelagat Wawan itu seperti apa, tidak di rumah juga tidak ada ritual-ritual apa seperti kembang dalamnya. Tapi Wawan dan Solihin ini memang jaraknya dari rumah saya, yang Wawan ini ke tempat rumah Solihin ini itu tidak jauh. Mereka selalu bersama-sama. Kemudian juga Solihin ini dikenal dengan orang ini sebagai orang pemuka agama. Dan juga orang-orang yang sakit, misalnya kena ular bisa biasanya berobat ke Solihin. Dan warga sekitar memandangnya seperti, tapi untuk di luar mereka melakukan ritual apapun, mereka tidak melihat sama sekali. Bahkan pada tamu yang berkunjung pada malam hari pun, keluarga ataupun tetangga itu tidak melihat adanya tamu yang datang ke rumah Solihin dan Wawan. Demikianlah kita. Baik, ini tentunya fakta yang sangat mencengangkan karena Anda menjelaskan bahwa Wawan ini kemudian membunuh anaknya sendiri yang berusia 2 tahun. Apakah sudah ada informasi Wawan dengan 2 pelaku lainnya, tadi Anda menyebutkan ada Solihin dan juga 1 pelaku lain, apakah ini hubungannya hanya tetangga atau mereka memang bersaudara juga, ada hubungan sanak keluarga juga? Ya, Wawan dengan Solihin itu memang masih ada hubungan kerabat. Antara istri dari Wawan itu ponakan dari Solihin. Dan tadi saya juga sempat ke rumah Solihin, dan di lubang itu juga memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, sudah bau menyengat. Itu juga sama, lubangnya juga kecil, dan itu dipaksa masuk 2 jenazah, mertua dan kemudian dari istrinya Wawan. Dipaksa dengan keadaan menekuk. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan warga yang menggali lubang itu, dan dia ditekuk. Dengan kondisi tekuk, keduanya masih menggunakan daster, dan itu mayat itu kemungkinan sekitar beberapa tahun yang lalu, karena masih ada utuh, dan kemudian juga kemudian pas diangkat juga tinggal sisa ada sebagian tulang belulang. Dan ini setelah itu supaya untuk mengelabui warga, kondisi lubang itu disemen dan ditutup oleh dengan kandang ayam oleh Wawan dan Solihin, begitu. Nantikan bagaimana perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian yang akan terus mendalami kasus ini. Terima kasih rekan Heron Syah, informasi langsung dari Cianjur, Jawa Barat, dan tadi sudah ada Yasin Idris, informasi langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.